AI, siapa yang butuh? Siapa yang benci? Gak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa dapat approval 100%. Semua orang pasti suka, itu gak ada, Bre. Tapi kalau semua orang pasti butuh, macam motherboard, iya orang rakit PC semuanya butuh motherboard. Jadi jangan beli yang jelek-jelek, Bre. Asus ROG Strix B860F Gaming Wi-Fi untuk CPU Intel Core Ultra Series 2 kamu. Bukan hanya terlihat gahar, tapi emang gahar, Bre. Menggunakan 16+1+2+1 power stage yang bisa mensuplai hingga 80 amps per stage dan didinginkan oleh VRM heatsink yang solid banget. NVMe PCI Express Gen 5 juga akan tetap adem dengan heatsink yang juga tebal, Bre. Mensupport PCI Express 5 untuk grafis, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, dan bonus gratis 1 bulan Adobe Creative Cloud. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi ceritanya, makanan seenak apapun pasti akan ada orang yang gak suka dengan alasan apapun ya, dan ini adalah satu hal yang wajar. Bagaimana dengan AI? Biasanya sih kalau kita bicara suka gak suka itu banyak hal akan dihubungkan dengan untung atau rugi. Jadi kalau kita bisa dapat keuntungan dari sana kita bakal suka, tapi kalau kita dirugikan ya kita udah pasti gak akan suka gitu ya. Semacam jalan tol, akan ada pengguna jalan yang seneng karena jadi lebih cepat gitu ya. Tapi untuk para pedagang di jalan biasa, mereka ya kemungkinan nggak suka sih ya, karena jumlah pembelinya yang tadinya rame kemungkinan besar bakal berkurang banyak karena beralih lewat tol. Dan AI kurang lebih punya konsep yang sama, akan ada banyak orang yang dimudahkan pekerjaannya, tapi akan ada banyak orang lain yang pekerjaannya malah hilang, Bre. Salah satu pembahasan tentang AI ini bagus atau enggak, dia menguntungkan atau merugikan, ini sudah ada jauh dari sejak AI ini belum ada. Jadi waktu manusia masih membayangkan seandainya nih ada komputer yang bisa menggantikan manusia, ada robot yang bisa menggantikan manusia, udah muncul pembahasan tentang etiknya. Kira-kira gimana secara moral? Dari sebuah buku tentang AI ada dua teori yang menjelaskan tentang masalah etik ini. Yang pertama adalah berdasarkan deontologi. Pertama kali dikembangkan oleh Immanuel Kant yang hidup di tahun 1700-an. Singkatnya, etik itu adalah soal moral, baik dan benarnya sebuah tindakan. Berbohong itu nggak bagus dan udah selesai. Nggak ada istilah berbohong demi kebaikan. Teori kedua berdasarkan utilitarianism. Susah banget ngomongnya ya. Yang salah satunya diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dari Inggris yang juga ada di era tahun 1700-an. Di mana pada teori ini, etik benar atau salah itu dinilai dari hasil akhirnya. Berbohong kalau untuk kebaikan orang banyak bisa dibenarkan. Dan ternyata sekarang 300 tahun kemudian sejak teori-teori ini dicetuskan, kita dihadapkan pada hal yang sama persis. AI secara moral baik atau buruk? Kita bahas dari baiknya AI dulu kali ya. Udah jelas, banyak sekali pekerjaan yang terbantu gara-gara AI. Tanpa kita sadari, kehidupan kita sehari-hari udah sangat dimudahkan dengan adanya AI. Nggak ada lagi kendala bahasa contohnya. Kamu bisa ketemu dengan orang dari negara manapun yang berbahasa asing, dan kamu bisa langsung ngobrol tanpa ada kendala dengan bantuan program penerjemah pastinya yang udah bisa jalan sempurna dengan bantuan AI. Kamu jalan-jalan ke Cina misalkan, nggak ngerti bahasa Cina sama sekali, tenang aja, keluarin HP, ngomong di sini, langsung ditranslate saat itu juga. Dan lawan bicara kamu akan melakukan hal yang sama, ngomong pakai bahasa Cina dan langsung ditranslate ke bahasa Indonesia, Bre. Dan semuanya gratis. Gila gak tuh? Kamu mau nulis, udah gak perlu lagi nulis pakai tangan. Kamu bisa tinggal ngomong aja, programnya akan otomatis bisa menulis sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Dan ini secara fungsional akan sangat membantu orang-orang yang memang punya keterbatasan fisik, yang gak bisa nulis jadi bisa karena tinggal ngomong aja tulisannya langsung jadi, Bre. Industri kreatif, bikin gambar, bikin video, bikin lagu, semuanya udah bisa dikerjakan sama AI. Terus kalau kamu buka warung gitu ya, dulu salah satu hal yang paling dibingungkan orang adalah gimana bikin logonya. Mesti cari orang yang bisa desain grafis, kita pesen ke dia, saya pengen buka warung ayam goreng nih, tolong dibikinin logo yang bagus dong. Butuh waktu lama dan ada biayanya juga, dimana sekarang bisa kamu lakukan langsung. Tinggal ketik di AI, tulis tolong buatkan logo untuk warung ayam goreng. Langsung jadi, Bre. Cuma beberapa detik dan gratis, nggak perlu bayar. Kalau kamu nggak suka, tinggal minta revisi, dapat ganti gambar baru dan gratis lagi. Dan ini baru hal-hal remeh yang bisa kita lihat setiap hari. Untuk yang lebih serius nih, dalam industri otomotif udah ada mobil yang bisa nyetir sendiri, simulasi cuaca dan iklim untuk penanggulangan bencana, research di bidang kesehatan, pengembangan teknologi dan banyak hal lainnya, semuanya bisa dilakukan jauh lebih cepat dan efisien dengan bantuan AI. Hal-hal yang sebelumnya
sebelumnya impossible, bener-bener gak mungkin bisa dilakukan, sekarang bisa dilakukan coy. Ya contoh gampangnya tadi, gambar gak bisa, pegang PC gak bisa, apalagi suruh gambar pakai PC. Sekarang tinggal suruh AI, semuanya langsung jadi. Tapi ternyata dampak buruknya sudah diprediksi dari sejak 300 tahun yang lalu sama Immanuel Kant dan juga Jeremy Bentham. Bahwa AI yang kita kenal sekarang ini punya dua sisi moralitas yang baik dan buruk pastinya. Iya, dia bisa menerjemahkan bahasa real time, tapi hal ini akan membuat kita sebagai manusia menjadi malas untuk belajar. Zaman saya kecil dulu, semua anak punya cita-cita. Dan banyak sekali yang cita-cita yang simple, pengen pergi ke luar negeri, jadi harus bisa bahasa Inggris. Dan itulah yang memicu orang untuk belajar bahasa Inggris dari sejak kecil. Yang suka nge-game, banyak yang belajar bahasa Jepang dari kecil. Sampai akhirnya udah gede, belajar bahasa Jepang dengan lebih serius dan kerjanya juga berhubungan dengan Jepangan coy. Jadi hal-hal simple yang ada di kepala anak-anak kecil zaman itu udah bisa menjadi pemicu untuk mereka beneran belajar sepanjang hidupnya. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Lihat film bahasa Inggris udah ada teksnya. Lihat game bahasa Inggris, bahasa Jepang udah banyak game guide-nya. Nggak perlu baca, udah bisa main bre. Bahkan sekarang banyak sekali modder yang bikin terjemahan bahasa Indonesia. Jadi akhirnya kemampuan bahasa orang saat ini nggak bisa dipungkiri tidak akan lebih baik dibandingkan orang zaman dulu. Masalah pendidikan, belajar juga sama. Dulu harus baca bener-bener, harus nyatet bener-bener saat di sekolah. Soalnya kalau sampai ada yang miss nggak kecatet gitu ya waktu ujian, ya udah bakal ada kemungkinan nilainya nggak bagus karena tadi nggak lengkap bahannya bre. Tapi sekarang plus minus, udah bukan lagi Google, kamu bisa tanya sama AI. Jangankan untuk pertanyaan sederhana, suruh bikin makalah full, kamu bisa lakukan dengan AI. Tinggal minta buatin, copy paste langsung jadi coy. Yang jadi masalah ini tadi, otak kita akan berhenti bekerja karena kita akan bergantung sama robot untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya kita lakukan sendiri demi kebaikan kita sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, jawaban yang dikasih sama AI ini bukan lagi sering ya, tapi sering banget salah bre. Bahkan saat mereka ngasih referensi sekalipun, iya nggak jarang saya nemu referensinya ternyata nggak nyambung sama sekali dengan yang saya tanyakan. Atau benar, dia kasih referensi, saya buka referensinya, oke ada yang ngomong masalah itu, beneran ada yang nulis gitu ya. Tapi ternyata itu hanyalah debat online di forum. Gak jelas yang nulis siapa, gimana konteksnya, si AI ini asal comot dan dikasih ke kita sebagai jawaban. Jadi AI saat ini dia bisa mengumpulkan data sangat banyak dan bisa langsung bikin summary ke kita, bikin kesimpulannya gitu ya. Tapi yang tidak bisa dia lakukan adalah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya barusan kemarin Microsoft nulis bahwa Copilot hanya boleh digunakan untuk keperluan seneng-seneng, bukan untuk yang serius coy. Cuma sayangnya hari ini banyak sekali pelajar bahkan mahasiswa yang bikin tugasnya menggantungkan diri sama AI. Kalau nggak ketahuan sama gurunya, nggak ketahuan sama dosennya, dia diem aja. Padahal waktu bikin tugas, jelas dia nggak mikir sama sekali dan dia nggak tahu apa yang dia tulis. Tapi ini belum seberapa. Dampak buruk selanjutnya lebih buruk lagi. Karena bukan hanya berpengaruh ke otak yang belum tentu efeknya kita rasakan sekarang. Efek yang berikutnya sangat instan. Akan ada atau bukan lagi akan, sudah terjadi. Banyak pekerjaan yang tergantikan oleh AI. Salah satunya adalah tadi, tukang gambar bre. Yang lebih besar lagi, di China, pabrik kendaraan listrik, jumlah pekerja robotnya 10 banding 1 dibandingin pekerja manusia. Dan kalau memang bisa melakukan itu, kayaknya hampir semua pabrik pasti akan melakukan itu. Karena udah jelas lebih efisien, gak rewel, disuruh gak akan protes bre. Jadi sekarang udah bukan lagi akan ada pekerjaan yang tergantikan AI, tapi sudah banyak yang tergantikan oleh AI. Game juga sama, udah bisa dibuat sama AI dan bisa menghemat ratusan juta dolar. Jadi sekarang ini posisi AI sangat dilematis. Secara deontologi, baik atau buruk, penggunaannya udah kebagi dua. Ada yang pakai AI untuk maksud yang baik, ada yang pakai AI untuk maksud yang buruk. Secara utilitarianism juga sama. Hasil akhirnya bisa jadi membawa kebaikan untuk orang banyak, tapi ternyata efek negatifnya juga merugikan orang banyak. Kira-kira gimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk orang yang mendukung atau membenci AI?